Aduh, panas banget gak sih? Iya, panas banget ya. Kamu tahu nggak sih kalau misalkan panas itu tuh bisa merusak kulit ini seperti penyakit kanker atau penyakit kulit? Oh ya? Iya, Kalau gitu solusinya apa ya? apa ya? Oi, Pat, gimana? Lu ngerasa gak sih kalau akhir-akhir ini tuh susah banget gitu buat nafas? Lu ngomongin ini ya, polusi ya? Lu tahu gak sih yang beritanya yang sekarang tuh polusi di Jakarta tuh makin parah? Iya bener. Dibandingin sama pas COVID kemarin. Ya jadi kayak bener-bener itu tuh ketutup semua gedung sama polusi. Makanya kayak polusi kayak ini polusi banyak banget gitu. Kira-kira ada gak sih ya buat solusinya gitu? Ada nggak ya? Nah, dari tadi kan kita ngomongin nih tentang paparan sinar UV dan banyaknya polusi udara yang terjadi pada akhir-akhir ini. Nah, kita kalau mikirin masalah doang apa gunanya? Jadi kita juga harus mikirin solusinya. Solusinya adalah Climate Dome. Kaidam berfungsi sebagai lapisan pelindung ultraviolet berbentuk kubah dan berfungsi sebagai sistem filtrasi polusi udara berteknologi canggih. Kaidam merupakan pengembangan dari Internet of Things dan biasa digunakan pada smart city. Adapun manfaat yang dapat diberikan Kaidam adalah perlindungan kulit dari sinar UV. Kaidam dapat mengurangi risiko kerusakan kulit akibat paparan sinar UV termasuk penuaan dini, kanker kulit, dan hiperpigmentasi. Selain proteksi UV, Claydomes juga dapat meningkatkan kualitas udara dengan cara menyaring polutan, debu, alergen, dan juga partikel halus, dan dapat mengurangi resiko gangguan pernapasan seperti asma, alergi, dan gangguan pernapasan lainnya. Clydol dapat melindungi kesehatan mata kita dan mengurangi risiko dari penyakit katarak dan keratititis akibat paparan sinar UV matahari. Tujuan khusus yang dapat diidentifikasi yang pertama adalah menganalisis dampak sinar ultraviolet terhadap kesehatan kulit. Lalu yang kedua, merancang Claydomes sebagai pelindung dan pendeteksi sinar ultraviolet. Lalu yang ketiga, penerapan Internet of Things pada Smart City. Lalu yang keempat, menilai efek Claydomes dalam melindungi penggunanya. Lalu yang kelima, memberikan rekomendasi untuk pengurangan perubahan iklim. Lalu yang keenam, mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kulit dari paparan sinar ultraviolet dan juga polusi udara. Lalu yang ketujuh, lapisan ozon. Lalu yang ke-8, menyaring polusi udara. Lalu yang ke-9, teknologi pengawasan. Lalu yang ke-10, skalabilitas. Lalu yang ke-11 dan terakhir adalah penelitian dan pengembangan berkelanjutan. Jadi saya akan membahas solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya. Nah, jadi yang pertama nih, kalian harus tahu dulu, apa itu emisi karbon. Jadi emisi karbon adalah gas yang dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk CO2, matahari, biomasa, LPG, dan bahan fosil. Emisi ini berkontribusi terhadap perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan masalah kesehatan dan polusi UVB. Jepang telah mengalami peningkatan emisi karbon yang signifikan sejak tahun 1900 dengan emisi CO2 mencapai 90%. Pada tahun 1970, untuk mengatasi masalah ini, Jepang telah menerapkan kota pintar untuk menciptakan masyarakat rendah karbon. Beberapa kota ini termasuk Fujisawa Smart, milik Panasonic, proyek kota cerdas Kashiwanoha, kota sains Keihana, dan kota Kitayusu. Proyek di Jepang merupakan bagian dari Protokol Kyoto, sebuah inisiatif internasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen, oksida, dan sulfur heksafluorida. Beberapa proyek termasuk perencanaan lingkungan generasi baru, pengurangan limbah, eco-driving, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah. Dampak dari teknologi bernama Kaidam ini adalah yang pertama, teknologi ini merupakan teknologi yang terkini sehingga dapat mendorong pengembangan detektor atau deteksi paparan sinar UV yang lebih baik dan lebih akurat. Selain itu, untuk fitur filtrasi udara, fitur ini dapat meningkatkan filtrasi
filtrasi polusi udara yang lebih maksimal. Yang kedua adalah teknologi ini dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran kepada manusia tentang resiko atau bahaya dari paparan sinar UV atau ultraviolet. Yang ketiga adalah teknologi ini dapat memberikan pantauan atau memantau peralatan yang rentan terhadap sinar paparan ultraviolet. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari CLIDEM. Di kesempatan sebelumnya sudah dijelaskan sih apa itu CLIDEM. Jadi CLIDEM itu sendiri adalah singkatan dari Climate Dome, di mana dome sendiri itu adalah berbahasa Inggris yang artinya kubah. Jadi CLIDEM sendiri adalah sebuah alat yang nantinya dapat membentuk sebuah hologram yang dapat melindungi kita dari efek climate change, salah satunya yaitu radiasi sinar UV matahari yang dapat berbahaya bagi kulit kita. Nah, sebelum lanjut ke topik utama kita yaitu cara kerja dari CLIDEM, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu nih agar kita punya gambaran nanti bagaimana sih bentuknya CLIDEM itu. Jadi nantinya CLIDEM sendiri tidak langsung berbentuk kubah ya kawan-kawan. Jadi CLIDEM itu berbentuk seperti sebuah alat kecil kira-kira ukurannya segini. Nah, di alat ini akan dipasangkan di beberapa titik. Nah, contohnya nih kita akan pasangkan di GKU di 4 titik, di 2 di depan dan juga 2 di belakang. Nah, nantinya dari titik ini barulah mereka akan memancarkan sebuah sinar hologram yang menyatu sehingga dapat berbentuk kubah. Nah, langsung saja kita ke topik utama kita yaitu bagaimana sih cara kerja CLIDEM. Jadi yang pertama, CLIDEM itu sendiri kan punya 2 fungsi dan juga 2 manfaat ya. 2 fungsi itu sendiri adalah memfiltrasi udara dan juga memancarkan hologram yang dapat melindungi kita dari radiasi sinar UV yang nantinya akan berbentuk kubah. Nah, untuk cara kerja yang pertama sendiri tadi setelah beberapa alat CLIDEM ini dipasang di titik-titik, nah nantinya alat ini akan memfiltrasi udara secara otomatis. Jadi sistemnya dia non-stop akan bekerja menyaring si udara terus-menerus. Apalagi nanti ketika, jadi dia juga sudah ada sensor, jadi nanti ketika dirasa kualitas udara makin buruk seperti asap, itu nantinya dia akan terdeteksi dan alat ini akan bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya. Selanjutnya untuk fungsi yang kedua yaitu hologram kubah untuk melindungi kita dari radiasi sinar UV matahari. Nah, setelah dipasang di beberapa titik, jadi cara kerja dari CLIDEM ini nanti akan seperti solar panel ya. Nah, jadi solar panel ini dia akan mendeteksi sinar matahari dan ketika sinar UV-nya dirasa cukup merusak ataupun sinar matahari dirasa cukup terik, seperti misal di jam 12 siang, dia akan otomatis menyala, memancarkan kubah dari 4 titik tersebut tadi contohnya, lalu membentuk satu kesatuan kubah yang di situ akan melindungi kita dari pancaran radiasi sinar UV matahari pada siang hari.